Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, PPKN KD 3.2, dan SBDP KD 3.3. Anak-anak, ternyata sampah yang kita hasilkan per hari itu adalah 6.270 ton. Dan banyak sekali dampak-dampak negatif dari kegiatan kita membuang sampah sembarangan. Mari kita baca teks berikut ini dengan teknik membaca memindai. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya, yang menimbulkan bau busuk yang menyengat di hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota maupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernafasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut dengan cara membaca memindai, tugas kalian adalah tuliskanlah 5 informasi penting yang kalian temukan dari bacaan tersebut. Lalu, sajikanlah informasi tersebut dalam bentuk infografis. Jangan lupa kalian kerjakan pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Anak-anak,
Untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Apa saja ya tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan? Contohnya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, mengurangi pemakaian barang yang dapat menghasilkan sampah. Yang ketiga, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, memisahkan sampah basah dan sampah kering agar bisa didaur ulang. Contoh sampah basah adalah sampah sisa-sisa sayur, kulit buah, dan sisa makanan, serta sampah kering, kertas, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya, mendaur ulang sampah basah menjadi kompos, dan mendaur ulang benda-benda seperti botol plastik menjadi benda yang lebih berguna. Tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan merupakan kepentingan bersama, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang banyak di sekitar kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tari gantar dari Kalimantan Timur. Masih ingatkah kalian dengan gerakan-gerakan tari gantar? Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Yang keempat, gerakan posisi badan. Nah, anak-anak, berlatihlah dengan kelompokmu agar kalian dapat menarikan dengan baik tarian gantar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.